Kita lanjutkan diskusi, saya ke Bang Firman untuk menjawab tadi bahwa apakah proses gugatan di Mahkamah Konstitusi ini yang diupayakan oleh masing-masing kubu ini hanya untuk memperoleh kemenangan ataukah memperjuangkan kebenarannya? Iya, bagi saya pada akhirnya kebenaranlah yang harus menang. Dalam makna bahwa demokrasi di Indonesia harus tegak kembali. Kita punya problem di sini bahwa dari masa ke masa, terutama setelah reformasi, ini demokrasi kita bukan makin menguat, tapi justru makin melemah. Jadi kajian-kajian lembaga pemerhati demokrasi baik dalam maupun luar negeri sejak 9 tahun yang lalu itu sudah memberikan warning bahwa akan ada pengulangan-pengulangan yang ujungnya adalah satu bentuk elitisme dalam kehidupan demokrasi kita. Dan ternyata prediksi itu tidak terlalu salah. Jadi in general sebetulnya bangsa kita ini sedang mengidap satu penyakit demokrasi yang kalau dibiarkan kita hanya menyaksikan drama demi drama yang aktornya mungkin berbeda-beda, tapi ujungnya akan sama. Ini yang saya khawatirkan, di mana ujung yang sama itu bukan kebenaran atau kemenangan demokrasi, tapi memang ada aktor yang menang dan aktor yang kalah. Dan uniknya, kalau kita lihat episode demi episode, aktornya itu bisa berubah-berubah. Yang tadinya pemenang bisa jadi kalah, yang kalah bisa jadi pemenang. Itu saja, dan rakyat disuguhi cerita yang sebetulnya substansinya sama. Jadi the same wine in the different bottle, ibaratnya begitu ya. Botolnya berbeda tapi isinya sama. Nah, kalau ini dibiarkan, saya bisa bayangkan bahwa kita akan mendapatkan cerita yang sama lagi di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, kalau cerita itu sekedar sama, mungkin bukan satu problem yang terlalu besar. Tapi kalau kemudian itu berarti penurunan kualitas demokrasi kita dari masa ke masa, maka dugaan bahwa demokrasi kita dibajak oleh para elit, ya, bahwa hanya mereka yang ada di pucuk kekuasaan atau mereka yang populer saja yang akhirnya bisa menentukan hajat hidup orang banyak, khususnya dalam kehidupan politik ini, akan terjadi. Nah, ini sebetulnya adalah satu hal yang sangat disayangkan, karena selain ini jauh dari semangat reformasi, tapi ini juga jauh dari semangat konstitusi dan mengapa hakikat negara ini dibentuk. Karena negara ini dibentuk adalah bukan untuk menjadi negara semi-demokrasi atau untuk menjadi negara otoriter, bukan. Tapi Bapak bangsa atau pendiri bangsa tepatnya, ini menghendaki adanya satu negara yang berkedaulatan rakyat. Nah, di sini yang justru menjadi samar-samar dan semakin tidak terlihat, ini adalah kedaulatan rakyatnya. Ini seolah-olah menjadi permainan elit, sesama elit begitu ya, yang gonta-ganti peran untuk memenangkan kemenangan semata, bukan memenangkan demokrasi, bukan memenangkan kebenaran. Dan ini yang sangat disayangkan. Nah, yang sebenarnya penting adalah tidak mungkin pemilu yang baik itu berada dalam situasi lingkungan demokrasi yang buruk. Kalau kita bisa bandingkan, pemilu terjadi di era Orde Lama misalnya, ketika demokrasi kita sangat baik di masa itu, di era demokrasi liberal, ya orang menyebutnya begitu, di tahun 50-an. Itu terjadi pemilu. Kemudian pemilu juga terjadi di era Orde Baru. Tapi kita sama-sama tahu ya, kualitas pemilu yang mana yang sebetulnya betul-betul merefleksikan demokrasi kita. Oke, jadi Bang Firman, apa yang bisa kita harapkan dari proses gugatan di Mahkamah Konstitusi ini untuk perbaikan ke depan? Baik itu pemilunya maupun secara umum adalah proses demokrasinya. Ya, saya meyakini bahwa pemilu itu ada aktor-aktor penting di dalamnya ya. Sehingga perbaikannya itu harus memperbaiki aktor-aktor itu. Aktor-aktor itu ada penyelenggara dan juga ada aktor pelaku itu sendiri. Nah, saya kira dua pihak ini harus betul-betul memainkan peran sebagai demokrasi warrior ya, para pejuang-pejuang demokrasi, bukan hanya untuk sekedar memenangkan kontestasi. Nah, di sini berarti kita bicara mengenai partai politik. Kita harus ke depannya makin menguatkan partai politik kita di dalam makna makin menjadi tulang punggung bagi demokrasi. Bisa juga sebagai bastion of demokrasi. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh partai-partai politik kita terutama di masa demokrasi liberal maupun di awal reformasi yang betul-betul itu merupakan alat atau tools bagi kedaulatan rakyat begitu. Nah, di sini berarti ke depan kita harus memikirkan bagaimana partai politik kita itu setidaknya dua hal. Pertama, dia otonom, dia mandiri. Mandiri dari intervensi negara,
dan juga mandiri dari intervensi oligarki, begitu. Dan bisa ditambah sedikit bahwa dia juga harus mandiri dari kepentingan elit di dalam partai itu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan spirit grassroots-nya, begitu ya. Ada partai yang kemudian tidak lolos ke parlemen karena elitnya berbeda dengan keinginan grassroots-nya, begitu kan. Jadi dia harus otonom, termasuk di sini otonom dari sisi finansial tentu saja karena ujung dari lemahnya finansial adalah sergapan oligarki, itu sudah pasti secara teori begitu. Yang kedua adalah ideologisasi. Nah ideologisasi ini yang akan membuat partai menjadi ajak standing position-nya. Dia tidak bisa berubah tiba-tiba begitu ya karena ada satu deal politik dan ini diokekan oleh elit kemudian berubah yang akhirnya ujungnya malah mengecewakan rakyat, tidak bekerjanya checks and balances dan seterusnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.